Dan saya mendapati fakta bahwa bahasa Kodi adalah salah satu bahasa yang terancam punah di Nusa Tenggara Timur. Dan puji Tuhan tahun 2023 saya mendapatkan dana Indonesiana yang menjadi gerbang awal saya untuk bisa membuat buku dan film. Jadi ensiklopedia ini kan kumpulan dari leksikon, leksikon ya, ya, atau kata-kata kata-kata yang hampir punah. Biasanya untuk produksi satu film itu kan ada 3 tahap. Jadi dari praproduksi, produksi sama pasca. Dari produksi itu 1 minggu, terus editingnya itu sekitar 2 bulan. Ya. Kalau film dokumenter itu susahnya biasanya pas editing, karena saat editing baru kami bisa merangkai ceritanya. Memulai dari mana, dia harus kemana untuk, oh masalahnya dari mana nih. Halo Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua yang saat ini sedang memantau kita ya di YouTube channel RRI Kupang. Jumpa lagi kita di podcastku, Beta Pung Podcast, podcastnya RRI Kupang. Bersama dengan Beta, Veronica, Ketong akan bohong-bohong santai di sini dengan sebuah topik yang menurut Beta ini menarik sekali karena Ketong akan bicara tentang bagaimana Ketong merawat bahasa lewat lensa. Dan tentunya saat ini Beta sono sendiri karena Beta punya 2 orang tamu spesial. Siapakah mereka? Langsung saja Beta perkenalkan. Yang pertama, ada penulis buku ensiklopedi Kembaliku ke Uma Bokolo, ada Kakak Paulina MY Kosat SPD MHUM yang lebih akrab Ketong sapa dengan Kakak Jovin, dan juga ada asisten sutradara film dokumenter ensiklopedi Kembaliku ke Uma Bokolo, ada Kakak Beni Gili yang lebih akrab juga disapa Kakak Beni. Kalau gitu langsung saja Beta menyapa 2 orang ini. Halo Kakak Jovin, halo Kakak Beni, apa kabar? Halo kakak, puji Tuhan sehat baik. Kabar baik. Kabar baik juga, oke. Sebelum Beta lanjut, Beta mau tanya kesibukannya dulu ya. Kesibukan dari 2 orang tamu spesialnya Beta nih. Kakak Jovin sekarang sibuk apa Kakak? Saya sibuk mengajar, kemudian sibuk menulis juga dan meneliti. Mengajar, menulis, meneliti. Ya. Tidak bosan Kakak? Puji Tuhan itu adalah kesenangan, Oh, jadi tidak bosan. Passionnya di situ Iya. ya, beda lah ya. Kalau Kakak Beni, apa nih kesibukannya sekarang Kakak? Kesibukan sekarang sebagai pengajar dan bergiat di komunitas film Kupang. KFK, Komunitas Film Kupang ya. Ya. Waduh, luar biasa. Ada terus film-film yang diproduksi dong berarti ya? Ya. Banyak juga ya. Oke. Baik. Nah, untuk Anda Kakak Nyong, Kakak Nona semua, Bapak Mama, ini Beta mau kasih tunjuk bahwa saat ini Beta lagi memegang sebuah buku yang fenomenal yang Ketua akan bohong ya, terkait dengan ensiklopedia Kembaliku ke Uma Bokolo. Ini adalah buku yang ditulis oleh Kakak Jovin. Luar biasa sekali Kakak Jovin bisa membuat buku yang amazing ini, bagus sekali. Dan Beta mau tanya-tanya sama Kakak Jovin terkait ini buku duluan ya. Kakak, ini Kembaliku ke Uma Bokolo. Uma Bokolo ini kan kalau Beta son salah ya, ini kan kalau Beta lihat-lihat ini daerah Sumba ya kalau Beta son salah ya. Nah, Kakak asli orang Sumba kah? Sebenarnya bukan asli orang Sumba, bapak saya orang Keva, mama saya orang Sumba. Saya lahirnya di Kodi, Sumba Barat Daya, dan besarnya di Waikabuba karena mengikuti bapak waktu itu penempatan PNS di sana. Lahir besar di Kodi, di Sumba ya? Iya. Ya sudah, ini anggap saya orang Sumba sudah. Kok mama juga orang Sumba toh? Jangan kakak, kadang-kadang kan mereka bilang bahwa namanya itu kan ada kosat di belakang, orang Timor. Jadi mereka bilang bahwa tidak sepenuhnya Sumba. Oh, don't tetap ya, Iya, jadi ada bapak di situ. Saya lebih sering dipanggil atau dijuluki Kesu, Keva Sumba. Oh, nama keren ya, Kesu, Keva keren. Sumba. Oke, sebelum ke Kakak Beni, Beta ke Kakak Jovin duluan ya, Kakak Beni. Karena Beta sangat penasaran deh ini buku nih. Kenapa sampai Kakak tiba-tiba, apakah mungkin tiba-tiba dalam mimpi begitu, lu bangun lu bikin buku begitu kok? Kayak ada yang kasih tahu untuk bikin buku, dan bahkan ini dari Sumba, pakai bahasa Sumba juga ya? Ada juga dui bahasa. Dui bahasa ya, Indonesia dan bahasa Kodi, daerah, bahasa Kodi ya. Bagaimana awal cerita dan awal mula? Sebenarnya ini adalah permenungan yang cukup lama kakak, karena ini buku ensiklopedia Kembaliku ke Uma Bokolo itu berawal dari saya waktu masih kuliah S2. Kecintaan saya terhadap bahasa sebenarnya membawa saya akhirnya harus membuat buku dan menuntut saya untuk harus membuat buku. Kemudian di tahun 2009 saya mengikuti seminar internasional Austronesia Melanesia, dan saya mendapati fakta bahwa
bahasa Kodi adalah salah satu bahasa yang terancam punah di Nusa Tenggara Timur. Dan dari situ saya mulai berniat untuk mengumpulkan leksikon-leksikon atau kata-kata yang nyaris punah dalam bahasa Kodi untuk bisa dibuatkan dalam bentuk buku ensiklopedia. Dan puji Tuhan tahun 2023 saya mendapatkan dana Indonesiana yang menjadi gerbang awal saya untuk bisa membuat buku dan film. Gitu. Jadi bukan cuma buku tapi dengan film Ya, juga. film sekalian satu paket. Oke, jadi ensiklopedia ini kan kumpulan dari leksikon. Leksikon ya, Ya, atau kata-kata kata-kata yang hampir punah. yang hampir punah. Ya. Oh begitu. Nah di sini kalau ketemu namanya ensiklopedia, jadi buku ini juga sangat kaya akan beragam gambar-gambar yang otentik ya kalau menurut Ya. Beta di sini. Karena di sini juga ada dia punya pengertian ini apa, ini ada bunga, ada pohon dan lain sebagainya. Ini bahasa-bahasa yang memang hampir punah, yang kebanyakan adalah benda atau tumbuhan begitu, tanaman. Benar. Jadi sebenarnya kakak bahwa kalau kita lihat lebih jauh bahwa kepunahan bahasa itu sebenarnya tidak hanya dari orang-orang yang tidak menggunakan bahasa, tetapi memang itu 90% adalah karena memang sudah ditinggalkan oleh penutur. Tapi sebenarnya percaya atau tidak percaya bahwa tumbuhan yang ada di sekitar kita itu berpeluang untuk menyumbangkan leksikon-leksikon. Ya, karena misalnya satu tumbuhan ketika tidak tumbuh lagi maka akan berpeluang untuk menyumbangkan kepunahan bahasa. Setiap tumbuhan misalnya dari akar sampai daunnya itu memiliki kata-kata. Memiliki leksikon dalam bahasa daerah. Contohnya, ataupun mungkin contoh contohnya contoh ya sederhana. kalau kata pohon Pohon. disebut dengan punge dalam bahasa Kodi. Kodi, Kalau punge. misalnya pohon itu tidak tumbuh lagi Ya. maka kata punge mungkin akan hilang karena sudah tidak biasa dipakai. Karena biasanya sifat bahasa itu kalau ada medianya maka akan selalu dipakai. Betul. Tapi kalau tidak ada medianya berarti tidak akan dipakai. Otomatis lama kelamaan akan punah. Oh ya, betul juga ya, masuk akal sekali yang pernah disampaikan sama Kakak Jovi nih. Contohnya, sederhananya seperti itu ya Ya. Kakak. Nah, terkait dengan Kembaliku ke Uma Bokolo, kenapa sampai titel atau judulnya itu Kembaliku ke Uma Bokolo? Kembaliku ke Uma Bokolo sebenarnya itu adalah frasa untuk mengajak anak-anak. Jadi tidak hanya saya sebagai penulisnya, tetapi juga saya ingin mengajak anak-anak muda Kodi atau generasi muda Kodi untuk bisa kembali ke rumah besar untuk bisa mengenal leksikon-leksikon apa saja yang dipakai untuk mendirikan Uma Bokolo. Nah sebenarnya rumah Uma Bokolo atau rumah besar itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh dengan masyarakat Kodi. Antara Uma Bokolo dan juga masyarakat Kodi itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa demikian? Karena seluruh kegiatan upacara adat maupun bukan upacara adat itu dilakukan di Uma Bokolo. Misalnya upacara adat kelahiran, kemudian upacara adat perkawinan, upacara adat kematian, dan upacara adat yang lainnya seperti memanen hasil pertanian dan lain sebagainya, itu semuanya dilakukan di Uma Bokolo. Jadi Kembaliku ke Uma Bokolo menurut saya adalah sebuah frasa yang tidak hanya sebagai frasa yang tanpa makna, tetapi juga lebih dari itu adalah untuk mengajak anak-anak muda di Kodi khususnya untuk bisa kembali ke Uma Bokolo, mempelajari kembali makna adat istiadat, tradisi, kebiasaan hidup orang Kodi Dan itu. bahasa. Dan bahasa. Ya, karena ketika ada orang yang melestarikan itu tidak akan ada namanya kepunahan. Benar. Ya? Oke. Menarik. Nah, satu lagi nih, tadi sempat bilang buku dan film. Nah, ini kita langsung ke film nih, karena ada Kakak Beni di sini asisten sutradara ini. Ini sudah sangat berpengalaman. Bagaimana sampai bisa akhirnya menjadikan sebuah film? Pasti kan ada kerjasama juga dengan Kakak Beni kan, benar. begitu ya. Mungkin ke Kakak Beni dulu nih, pendekatannya seperti apa nih Kak Beni sampai akhirnya muncullah ide, ayo kita buat ini menjadi sebuah film ensiklopedia. Oh ya, terima kasih Kak. Sebenarnya kalau ini Kak Jovin sudah diskusi dengan sutradaranya. Oh langsung. Ya, kan sutradara film ini ada dua. Kak Jovin sama Bang Raf namanya, Bang Raf ya. Juga Ya. Jadi ketika Kak Jovin menceritakan ide ke Bang Raf, lalu Bang Raf kontaklah kami semua dan ceritakan idenya. Menarik nih. Dan kebetulan ini punya dokumenter kebudayaan pertama sih sebenarnya. Oh, Ya, the ketemu first juga- untuk Kakak Beni pertama ya. Ya. Oh. Jadi ketika Bang Raf kontak dan ceritakan dia punya ide, langsung tanpa pikir panjang, siap, gas. Langsung siap, Dokumenter gas. budaya Iya. pertama ya. Ya, Memang sebelumnya ada.
Sebelumnya Sebelumnya ada. pernah ada, banyak yang Bang Raf dan teman-teman yang lain pernah garap, pernah ada. Pernah ada. Oh, ada. sudah pernah ya, Ya. beberapa kali. Dari daerah yang sama, pernah? Daerah yang Kayak di berbeda Sumba juga. yang berbeda. Ini baru pertama ya untuk Ya. di Sumba. Oh begitu. Nah, nanti konsepnya ini akan seperti apa nih untuk nanti difilmkan? Memangnya ini baru sementara digarap atau seperti apa nih? Sudah selesai. Filmnya Sudah selesai. selesai Sudah rilis filmnya? juga. Sudah Iya. rilis. Sudah. Wow. Sudah selesai dan juga sudah rilis Iya. ya. Iya. Kapan perilisannya ini? Jadi- tapi sebelum kita masuk ke rilis itu kita ini keep dulu ya untuk rilis Iya, ya. Karena iya. saya mau tahu apa namanya perjalanannya sampai bisa finish gitu. Mulai dari Iya, iya. awal perencanaan itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk finishingnya nih film ini? Paketannya Untuk nih. biasanya untuk produksi satu film itu kan ada 3 tahap. Jadi dari praproduksi, produksi sama pasca. Nah kalau B sendiri sudah ikut pas di produksi sama pasca. Kalau di praproduksinya itu Kak Jovin Kak Jovi sama Kak Raf. Bang Raf ya. Jadi dari produksi itu 1 minggu, terus editingnya itu sekitar 2 bulan. Ya, 2 bulan. 2 bulan Editingnya ada. lama ya. Ya. Karena menyesuaikan bahasa dan juga Iya. Gimana pengalamannya? Dokumenter beliau pertama nih kakak Benny, dan bahkan dibilang editingnya itu yang sampai 2 bulan gitu. Iya. Gimana tuh kak? Karena kalau Susahnya di mana? ya, kalau film dokumenter itu susahnya biasanya pas editing, karena saat editing baru kami bisa merangkai ceritanya. Memulai dari mana, dia harus kemana untuk, oh masalahnya dari mana nih. Ya, jadi dia punya kesulitannya dokumenter itu di situ. Dan apalagi bahasa. Bahasa kode ini, aduh ampun. Oh gitu, kenapa ampun? Kenapa ampun? Nah kakak Jovin, kenapa sampai kakak Benny sampai bilang bahasa kode ini ampun? Apa ampunnya di mana nih kakak Jadi Jovin? sebenarnya Nah. bahasa kode itu kan adalah salah satu bahasa yang terdiri dari yang berasal dari rumpun bahasa Austronesia dan Melayu Polinesia. Dan menurut saya bahwa bahasa kode itu kenapa susah ya karena bahasa kode misalnya satu kata itu bisa terdiri antara 2, 3 sampai 4 konsonan baru ada vokalnya. Oh begitu, susah Iya, sekali. susah. Susah Makanya kali. tadi kalau kita bicara itu kedengarannya sama seperti bahasa Thailand, Kak. Iya. Oh ya, tadi Nah, kita sempat ngobrol ya waktu Iya. sebelumnya. Kalau tanya apa kabar gimana tadi bahasa? Pak Hen. Pak Hen. Iya. Pak Hen. Iya. Itu kalau mirip-mirip kayak Thailand Pak gitu Hen kan? itu bisa Pak Hen. kata Pak Hen itu bisa menanyakan kabar, bisa kamu sedang apa seperti itu. Iya. Pak Hen. Pak Hen. Oh. Tengger Londo. Tengger Iya, Londo. sedang duduk. Oh, Tengger Londo, Iya. sedang duduk ya. Iya. Jadi tambah Swadikap. Oh, ternyata ada hubungannya sama bahasa Thailand. Iya, kalau unsur Austronesia, Melanesia itu jadi kalau Austronesia itu bahasanya biasa di benua Asia, Oh, iya. benua Asia, kemudian juga ada sebagian Afrika kecil, kemudian juga ada salah satu daerah itu namanya saya lupa, tapi merangkum bahasa-bahasa di Austronesia. Jadi termasuk dalam bahasa Austronesia. Oke. Begitu. Nah, dari buku ini tadi Beta sempat lihat ya, ada 2 orang sedang berdiri, bahkan ini ada gambar. Ini memang diambil langsung di tempat, On the spot. on the spot pada Iya. saat pembuatan film, baru sekalian capture the picture, Iya. ya, pengambilan gambar juga. Mm-mm. Nah, apa kita pengen tahu nih ya kesannya, pengalaman uniknya ketika pembuatan film ini, karena kan langsung terjun ke Sumba langsung Iya. ya, ke sana bertemu sama masyarakat di sana begitu. Nah, kalau Kakak Jovin kan orang bilang ini orang dalam, tuh orangnya. Tuan tanah, tuan Orang Nah, dalam. tuang tanah, walaupun dipakai orang dalam, Kakak Benny ya, tapi Kami ini orang dalam, Ah, tapi orang harus dalam. melewati tuan Harus tanah. melewati tuan tanah dulu begitu kan. Nah, itu pengalaman uniknya seperti apa nih? Karena mungkin kalau Kakak Jovin kan sudah sering karena besar. Iya. Saya ke Kakak Benny dulu karena pertama kali bikin dokumenter budaya nih, pengalaman unik. Tappingnya kayak Iya. gimana sih? Pengalaman unik. Kalau pengalaman unik nih, Abi punya cerita yang Apa? unik. Unik dan Silakan, lucu. silakan. Iya, Ratenggaro. Iya, kita ke Ratenggaro. Iya, Oh, ke boleh. Ratenggaro. Itu di mana itu Ratenggaro? Ratenggaro itu satu kampung adat yang ada di Kodi di sebelah selatan. Boleh ke sana? Boleh, Oh, masih sangat ini ya, original. original. Si Ori. Oh, oke, silakan lanjutkan cerita Iya. Anda. Jadi waktu itu kami mau cari penyair adat yang akan dijadikan sebagai soundtrack dalam film. Oh, keren. Nah, ya jadi saat kami sampai ke sana ketemulah si bapak siapa namanya?
Nah, masih ingat Bapak namanya? Ishak. Bapak Ishak. Iya, Bapak Rato Ishak. Ketemu Bapak Ishak bilang, oh jadi Bapak nanti bisa tolong nyanyi tentang bersyair tentang bagaimana membangun rumah adat ini. Rumah adat. Oh, oke. Oke, siap. Oke, teman-teman, set. Kita Langsung, set. Kak. Ya, kita set, lalu setelah direkam, enak. Dengarnya enak sekali dia punya, apalagi teriakannya. Iya, teriakan Pakalak dan Payawo. Iya. Itu Seperti apa teriakan tuh teriakan? khasnya orang Sumba yang ya la 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 la, ya kayak gitu. Oh, iya. Yang pertama dengar itu kaget dengan itu teriakan. Nah, si bapak ini terus nyanyi enak. Oke, cukup. Sekitar 7 menitan, tapi itu ada 2 atau 3 kali take. 7 menitan. Nah, kan dengan bahasa daerah. Iya. Pas balik sampai editing kami cek dan diterjemahkan bahasanya. Dia nyanyi, kamu siapa? Saya siapa? saya ke rantauan, Iya. kita ke rantauan dan Oh, ampun. tidak sesuai. Iya, tidak sesuai. Iya. Ya itu nanti bahaya juga sih, Iya, iya kan? sih. Artinya tidak membangun cerita yang udah dibentuk gitu kan. Tapi Iya. akhirnya kita punya plan B. Oh, Jadi ada plan plan B-nya cadangan. kan kita waktu itu punya rekaman mengenai dungga. Dungga itu adalah gitar. Alat musik. Seperti kalau di Alat musik timur Dawai. itu kan ukulele atau Ukulele. juk. Juk, Kalau di sana namanya dungga. Nungga, Dungga. lungga, Dungga. dungga, Ya, dungga ada n Dungga. ya kayak gitu lah. Dungga. Aduh, Susah kan? belajar bahasa. Jadi dungga itu kalau konsonannya itu n d g h. Dungga. NDGH. Dungga. Enggak. aduh memang susah bahasa Kodi. Susah. Oh, terus Kak, akhirnya Begitu. Jadi akhirnya KKB ini Ya, jadi akhirnya hanya ambil musiknya ambil saja. musiknya saja. Dan sedikit teriakan. teriakannya teriakan, aja yang iya. diambil kayak gitu. Sayang sekali itu kalau Bapak nonton pasti Bapak kecewa. Iya, tapi nggak apa-apa sih. Tidak apa-apa. Bapak Isa? Ya, kalau Bapak minta Isa lagi maaf. nonton minta Minta maaf. maaf, Suaranya Bapak. sudah dipakai. Tapi bukan sudah dipakai, nanti ada next project Ya, lagi ya Bapak next Isa. project ada. Tentang memanggil pulang, begitu pulang ke Iya. rumah. Begitu kan itu bisa nanti. Itu Iya. next project. Apalagi Kakak Jovin sudah bilang next project ada. Berarti Ada. itu pasti nih. Oh oke, jadi garis besar dari pembuatan film ini adalah semua yang ada di dalam buku ini. Yap, benar. Oh, cerita dari awal Dari cerita awal awalnya, sampai akhir. semua ada di buku ini, Ada. mulai dari pengenalan, pergi ke hutan, mengenal Iya. tumbuh-tumbuhan, pepohonan, seperti itu ya. Iya. Kemudian baru balik ke Uma Bokolo ini Iya. ya. Oke, baik. Nah, dalam hal pemilihan artis-artisnya gitu ya, maksudnya artis dan aktornya ini seperti apa? Apakah Kakak Jovin juga ikut serta memilih? Iya, saya yang langsung memilih kan kebetulan Yang merekomendasikan. saya yang melakukan penelitian, saya rekomendasikan bahwa ada satu guru di kepala sekolah di SD sana, kemudian ada satu siswa, kemudian juga ada ada banyak siswa yang dijadikan sebagai latar belakang untuk pembuatan dokumenter. Iya, ini Karena ada di siswa-siswa. awalnya Iya, itu di awal itu ada scene yang saya harus berdiri di depan kelas menjelaskan bahwa penelitian ini akan seperti apa begitu, karena saya menyebarkan kuesioner untuk bisa mendapatkan seberapa besar kemampuan siswa untuk menggunakan bahasa daerah Kodi dan juga menuliskan bahasa daerah Kodi. Jadi ini adalah hasil dari anak-anak punya angket menulis bahasa daerah dan juga membaca bahasa daerah. Jadi mereka juga diberikan Iya, edukasi ya? benar. Oh, menarik sekali nih Kakak. Dan itu Kak pilih sendiri ya? Ya, saya pilih sendiri. Kemudian juga ada budayawan. Ada satu namanya Opa Keretana. Beliau itu adalah budayawan di Kampung Keretana. Kemudian tadi ada Bapak Ishak itu sebagai Rato yang ada di tua adat ya? Tua Adat. Rato tuh tua adat. Iya, Saya lagi tua lihat adat. ini ada Bapak Ishak di sini foto. Iya. Bapak Ishak tidak apa-apa, yang penting ada di buku Bapak Ishak foto nih. Ada di Iya. sini Bapak, aman. Ada Rato Ishak. Kemudian Ini, juga ini. iya benar. Jadi ini adalah Bapak Ishak di sini nih. Ih, keren banget fotonya yang diambil. Iya. Begitu Kak. Oh. Terus juga ada beberapa beberapa talent lagi yang sebenarnya kita tidak masukkan di dalam film, tetapi sumbernya atau bahasa yang dikemukakan atau hasilnya itu semua ada di bukunya. Dari awal sampai akhir film ini sebenarnya menggunakan bahasa Kodi. Ya, bahasa Kodi. Dan ada subtitle yang diberikan. Sebenarnya ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Kodinya. Oh, begitu.
Kak Benny kan mengatakan ini adalah proyek pertama ya, Iya. proyek pertama dokumenter budaya begitu. Jadi ini pengalaman pertamanya Kak Benny gitu ya. Nah, ada tidak next project yang ke depan buat Kak Benny? Aduh, nih saya tertarik dengan membuat film seperti ini nih. Ada nggak? Maunya kayak rasa kan namanya pertama kali gitu langsung jatuh cinta nggak gitu untuk membuat lagi film? Sebenarnya setelah selesai kami produksi film Uma Bokolo, bulan berikutnya ada lagi produksi Iya. yang sama juga budaya Oh. dari Lama Lera tentang Kenato. Oh, Kenato. Ya, tapi dua film ini punya keunikannya masing-masing lah. Iya, keren loh itu sebenarnya. Tetap gimana ya? Kita bicara soal ini kayak film dokumenter ensiklopedia gitu, kayak lebih kemana sih sebenarnya filmnya ini, genrenya? Kalau ini sebenarnya dokumenter Dokumenter kebudayaan budaya sih. ya, lebih ke dokumenter dokumenter budaya ya. iya. Ini kan bisa dipakai untuk ditonton menjadi edukasi juga, bisa ditaruh di Ya. sekolah, bisa Iya. diberikan di sekolah gitu untuk budaya bagaimana kita tetap memelihara bahasa dari daerah masing-masing. Bagusnya ya tadi bukan di Sumba aja, tapi juga coba kita ke daerah lain lagi Iya. gitu. Kalau ada Iya. yang seperti Kakak Jovin begini kan keren ya. Kan idenya semua dari Kakak Jovin Iya. gitu. Nah, Kak Jovin, mengingat tentang bahasa sebagai melihat bahasa dari lensa yang kemudian diproduksi sebuah film nih, Kak Jovin. Bagaimana Kak Jovin, pandangan Kak Jovin sendiri, saya pengen tahu terkait dengan bahasa daerah sampai dengan saat ini. Kalau kita bicara generasi muda dan bahasa, ini dua hal yang jujur ya, sulit untuk dipersatukan Iya. gitu ya. Bukan hal yang mudah gitu. Benar. Bahkan saya saja gitu kan, walaupun saya kan Bapak Jawa, Mama Alor gitu ya. Tapi itu aja saya masih nggak tahu bahasa Alor sampai detik ini. Ya kan, apalagi sekarang bahasa Alor itu adalah salah satu bahasa juga yang cukup terancam punah Terancam karena punah. banyak sekali bahasanya di situ. Nah, banyak Iya. banget kan, nah itu dia. Jadi Pandangan Kak Oke, Jovin? kalau mau dikatakan pandangan, menurut saya bahwa sekarang arus modernisasi sangat pesat, Iya, Kak. ngeri. Sangat pesat dan kalau anak-anak Nusa Tenggara Timur lebih melek ke media sosial, kemudian hal-hal yang mungkin lebih banyak menggerus nilai budaya, kemudian nilai bahasa dan juga nilai moral dan patriotisme dalam diri sendiri, mungkin saja bahasa daerah 10 atau 20 tahun kemudian mungkin akan punah. Ya, karena yang pertama adalah sekarang kita bisa melihat bahwa tantangan bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia yang yang sekarang lagi menghadapi tantangan lain, yaitu bahasa prokem atau bahasa pergaulan. Iya. Kita melihat sekarang bahasa betul. pergaulan yang sekarang beredar atau ditangkap oleh anak-anak muda sekarang itu lebih mudah untuk ditangkap oleh anak muda karena memang ada media sosial dan juga ada TikTok dan lain sebagainya, itu yang turut mendukung adanya persebaran bahasa gaul. Menurut saya bahwa eksistensi bahasa daerah saat ini itu cukup tergerus. Kenapa tergerus ya? Karena itu tadi, anak-anak sudah tidak lagi menggunakan bahasa daerah, kemudian dianggap bahwa, atau mereka menganggap bahwa bahasa daerah itu kolot, kuno, kampungan, ya. Atau ada juga perspektif orang lain bahwa ketika menggunakan bahasa daerah itu sesuatu yang bodoh. Seperti itu ada banyak. Jadi menurut saya bahwa eksistensi bahasa daerah sekarang itu cukup terganggu karena adanya bahasa gaul, ya, bahasa asing mungkin, ya, bahasa asing yang sudah dicampur-campur dengan bahasa Indonesia, itu sudah membuat bahasa daerah sudah mulai kehilangan eksistensinya. Iya, bahkan sekarang ada namanya bahasa Gen Z, Iya, bahasa bahasa Gen Gen, Alpha, iya. ada bahasa milenial. Aduh, banyak banget. Coba bahasa daerah dibikin milenial mungkin ya, dijadiin bahasa milenial gitu Iya. kan, pekhan gitu kan, kayak kita dibikin ya, itu kan keren gitu. Iya. Kak Benny, kalau dari Kak Benny sendiri, apakah menurut Kak Benny dengan adanya film dokumenter yang dibikin ini ya, dokumenter budaya terkait dengan bahasa juga, pelestarian, ini mampu melestarikan bahasa daerah tidak? Kalau dalam Sepositif apa gitu Kak Benny berpikir untuk hal itu? kalau dalam ini film sebenarnya plus dia. Ya, selain seperti yang sudah Kak Jovin jelaskan bahwa ada pengaruh dari bahasa yang buat pengaruh dari bahasa luar, terus dan satu yang dari film ini yang jadi bagian plusnya dari film ini adalah kita harus sadar kalau perubahan iklim dia mempengaruhi efeknya sampai bahasa. Oh ya? Ya, dia punya efek yang sampai bahasa. Serius? Contohnya kayak Serius. dan jadi dia akan ada di film itu tuh, dia sudah menyampaikan itu. Dia Bisa, akan tapi saya setuju menyampaikan juga itu. loh, itu benar. Tapi seperti kata Kak Jovin, ketika pohon itu udah nggak ada lagi, Iya. maka punah juga bahasa Iya. kan? Iya. Kan kita biasanya kita ego
potong-potong saja Tebang, tanpa gitu. mau menanam Reboisasi kembali lagi. atau budidayakan tanaman itu, kita hanya mau potong. Iya betul juga Ya, sih ya. efeknya sangat besar loh. Iya sih, memang kalau dipikir-pikir benar juga seperti Kakak Jovin ya. Tergerus bukan tergerus karena bahasa asing saja, tapi tergerus dengan perilaku Iya. manusia gitu di bumi yang tanpa mereka sadari dengan sendirinya memunahkan sendiri bahasa daerah mereka gitu. Iya. Jadi kakak di Uma Bokolo itu sendiri sebenarnya ada tidak sembarangan kayu yang dipakai untuk mendirikan Uma Bokolo. Betul, Ya, betul. di buku saya itu ada 3 jenis kayu yang dipakai Iya. untuk mendirikan Uma Bokolo. Yang pertama itu adalah pohon kadimbil, itu pohon yang kelas 1. Kemudian yang kedua itu adalah pohon kayu besi. Kemudian juga ada atau pohon johar. Yang ketiga itu adalah pohon lino. Pohon lino itu biasanya dipakai untuk minuman khas tradisionalnya orang Sumba. Ada yang namanya pohon lino. Nah, itu yang belum tahu tuh bahasa daerahnya apa, Kak. Kita masih cari-cari bahasa Indonesianya apa. Kita masih cari-cari bahasa Indonesianya, hanya belum dapat sampai sekarang. Semoga itu nanti bisa dapat bahasa Indonesia, jadi kita bisa drop masuk ke dalam kamus besar bahasa Indonesia. Gitu. Jadi 3 pohon ini itu sangat berpeluang sekali untuk bisa punah. Kenapa punah? Karena pohon kadimbil itu pohon yang paling utama. Itu sekarang susah untuk didapatkan, Kakak. Susah untuk didapatkan karena memang masa jangka tanamnya itu 15 tahun sampai 20 tahun baru bisa dipanen untuk bisa dijadikan tiang Uma Bokolo. Tiang Uma Bokolo itu harus 4 tiang utama dan 12 tiang bantu. Nah, 12 tiang bantu ini bisa dari pohon kelas kedua atau pohon kelas ketiga. Tetapi untuk yang 4 tiang utama itu harus dari pohon kadimbil. Nah, satu pohon itu bisa dihargai dengan 15 sampai ada yang 35 juta satu batang pohon. Kalau bisa ditukarkan dengan barang, misalnya ditukarkan dengan hewan kerbau, misalnya orang Sumba itu biasa pakai madopa istilahnya. Istilahnya madopa itu kerbau yang ukuran tanduknya besar, panjang. Ukuran tanduk. Iya. Madopa itu ukuran madopa tanduk. gitu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi satu keresahan tersendiri buat saya kalau misalnya Uma Bokolo atau pohon kadimbil itu sudah tidak lagi dilestarikan, ya otomatis orang Kodi bisa kehilangan bahan-bahan atau material lokal untuk mendirikan Uma Bokolo. Yang kedua, Uma Bokolo itu kan khas sekali, atau rumah Sumba itu khas sekali dengan atapnya yang tinggi dengan menggunakan alang-alang. Nah, sayang sekali bahwa sekarang petani misalnya mereka membuka lahan pertanian itu dengan cara menyemprot dengan pestisida dan juga kadang membakar begitu. Nah, itu sebenarnya yang mempengaruhi unsur hara tanah sampai akhirnya si alang-alang itu tidak lagi tumbuh, susah untuk tumbuh. Nah, karena alang-alang itu susah didapatkan, maka mereka mengalihkan fungsi alang-alang menjadi seng, begitu. Nah, pemaknaan seng itu sudah jauh sekali dari arti yang sebenarnya. Iya, karena di dalam mendirikan Uma Bokolo misalnya ada upacara adat namanya upacara adat Pangemba atau menutup rumah adat dengan alang-alang. Jadi seperti itu, Kakak. Jadi kalau misalnya sudah ada alih fungsi material lokal ke material yang modern, maka upacara adat sudah tidak bisa lagi dilakukan. Pastilah. Ya, misalnya kalau kita membangun rumah adat menggunakan 4 tiang tadi, menggunakan pohon kadimbil, tapi kalau sudah tidak ada pohon kadimbil, otomatis kita akan menggunakan beton, betul. Seperti itu. Jadi berganti lagi ya, modernisasi juga mau menggerus juga nih. Ada bukan hanya bahasa tapi juga rumah adat yang harusnya, yang realnya, originalnya itu dicari sebenarnya oleh wisatawan gitu yang pergi ya. Kan seperti itu ya Kak Jovin ya. Baik Kak Jovin, dari film ini harapannya ya untuk masyarakat yang menonton film ini terkait dengan bagaimana mengenal bahasa Kodi yang susah karena konsonannya tadi, saya aja tadi berapa kali ya harus menghafal gitu. Sejauh apa tantangannya untuk memperkenalkan bahasa Kodi ini kepada masyarakat melalui film? Ya, tantangan untuk memperkenalkan bahasa Kodi melalui film ini, menurut saya bahwa masih banyak orang yang berpandangan atau orang-orang Kodi yang berpandangan bahwa bahasa Kodi itu tidak terlalu penting. Oh ya? Iya, masih banyak. Karena beberapa kali saya, ini bukan podcast pertama, ini podcast yang kedua tentang buku Kembaliku ke Uma Bokolo. Waktu podcast pertama itu di Undana, Kerma Undana yang membuat. Lalu waktu itu dirilis oleh Undana, kemudian ada yang seperti selentingan, ya ada yang komentar seperti selentingan-selentingan bahwa apa sih bahasa Kodi atau
kita harus kembali ke Uma Bokolo nih. Ada yang menandai temannya bahwa ih kau harus kembali ke Uma Bokolo dengan nada yang seperti itu. Jadi saya merasa bahwa banyak orang yang masih menganggap bahwa bahasa kodi itu tidak penting, dan menurut saya bahwa banyak orang yang masih menganggap bahwa bahasa kodi itu apa sih bahasa kodi, ya tidak gaul dan lain-lain. Itu pasti gitu. anak alfa. Iya, anak alfa atau apa. Tapi jangan itu kita namanya mendiskreditkan. Jangan bisa salahkan generasi. Bercanda ya. Bercanda. Artinya dia nggak sadar bahwa bahasa itu budaya, untuk pelestarian bahasa itu penting, itu aja. Sadarlah engkau. Tapi sebenarnya juga dari old generasi itu mereka mengatakan bahwa kalau menggunakan bahasa kodi itu adalah sesuatu yang bodoh. Iya, ada yang seperti itu. Ada yang mengatakan itu? Ada yang mengatakan itu. Jadi kalau misalnya orang lain datang ke kampung kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Iya, karena katanya tidak boleh pakai bahasa kodi, bodoh itu. Ini aneh sekali orang yang berpikiran seperti ini. Lucu saya merasa lucu. Itu adalah tantangan tersendiri ketika menuliskan bahasa kodi. Dan perspektif orang-orang di Sumba, kalau di kodi itu kan ya perspektif orang lain tentang orang kodi itu adalah agak negatif. Oh ya? Gitu, ya agak negatif. Tapi saya merasa bahwa dari kodi ada banyak hal unik yang bisa kita ambil. Ya, betul. Nanti mungkin saya akan membuat satu proyek lagi ke depannya. Saya mau melihat sejarah orang kodi, dari mana orang kodi itu berasal, dari ukiran-ukiran, dari relief-relief. Ada sudah dikumpulkan ya? Ada, sementara dikumpulkan. Riset ya? Iya. Berdasarkan riset juga, ini juga sama berdasarkan riset yang muncul. Saya akan tunggu itu. Kak Beni, apa yang bisa disampaikan juga terkait dengan telah rilisnya film ini? Kita bisa nonton di mana nih, Kak Beni? Di YouTube ada. Di YouTube sudah ada. Ya, YouTube sudah ada. Sudah ada. Kak Beni memang bingung. Saya bukan kalau ada yang untuk distribusi itu ada lagi. Iya, kadang. Oke deh. Kak Beni, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat khususnya juga nonton kita ya, podcast kita, dan nanti akan nonton juga nih ya untuk film ini. Mungkin apa ya? Semacam pesannya begitu terkait dengan film dokumenter Ensiklopedia Kembaliku ke Uma Bokolo ini. Oke, pesan kalau itu ada punya dua. Yang pertama itu adalah untuk masyarakat NTT khususnya di Sumba, nonton film ini karena ini penting untuk untuk kita tahu jati diri kita, karena budaya adalah jati diri. Yang kedua adalah kita mengajak semua generasi muda di Nusa Tenggara Timur, guys, sadar guys, untuk punya budaya sebenarnya terancam. Kau harus sadar dulu. Banyak butuh kau cukup sadar, yakin kau akan punya tindak lanjutan. Siap. Itu dari kita. Oke, jadi harus mulai sadar seperti yang tadi ngomong-ngomong, hey sadar kau. Ya tapi memang terima kasih sekali lagi buat Kak Jovin dan juga Kak Beni atas waktunya ya bersama dengan kami di sini di podcastku, podcastnya dari Kupang ya. Dan tentunya juga kalau kita bicara soal bahasa ya, setelah kita mendengarkan podcast ini, saya berharap kita semua sadar, khususnya generasi muda, untuk kembali melestarikan budaya bahasa lokal kita masing-masing. Gak harus bahasa kodi, dari mana kamu berasal, ya dari mana Bosong berasal. Nah Bosong coba lestarikan Bosong bahasa. Seperti Beta ini juga menyadarkan Beta, yang orang Alor tapi sudah bisa bahasa Alor. Ini yang Beta perlu untuk belajar kembali bahasa Alor. Dan melalui lensa dokumenter ini ya, kiranya Ketong jadi ingat kalau bahasa itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga bagian dari identitas, sejarah, dan cara Ketong berhubungan dengan dunia sekitar. Dan siapa tahu saja ini bisa menjadi awal dari perjalanan semua yang lagi nonton dan dengar untuk lebih mengenal dan mencintai bahasa lokal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kakak Paulina M. Yakosat SPDM Home, penulis buku Ensiklopedi Kembaliku ke Uma Bokolo, juga Kakak Beni Gili, asisten sutradara film dokumenter Ensiklopedi Kembaliku ke Uma Bokolo. Sukses selalu. Saya tunggu Terima kasih Kakak. the next project. Iya, Project siap. Akhirnya saya Vero harus pamit. Salam budaya. Sampai jumpa.